Yang jadi masalah, kita dipaksakan untuk sertifikasi halal produk, tapi di sisi yang lain, produk haram masih bertebaran. Kan membuat image seolah-olah produk yang tanpa sertifikasi halal itu haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam channel Ustadz Mahfudz Zarkasi. Nah, kali ini kita akan membawakan satu tema yang lebih menarik lagi, yaitu tentang kebijakan pemerintah menerapkan sistem sertifikasi halal. Jadi pemerintah menerapkan suatu kebijakan tentang wajibnya sertifikasi halal dari MUI. Nah, dan itu dikasih tenggat waktu, yaitu tanggal 27 Oktober terakhir. 2024 ini. 2024. Nah, ini tahap pertamanya itu sudah ditentukan. Jadi ini bagaimana sih kita menanggapi tentang kebijakan itu? Ya. Apa dulu? Kalau saya melihat ini tenggat waktu ini sebenarnya lebih ke proyek akhir tahun di akhir masa jabatan periode kepemimpinan rezim hari ini. Oke. Nah, itu pertama, itu habisnya juga sama di Oktober. Jadi itu dikebut, dikejar sehingga semua itu harus selesai. Nah, kemudian urgensi sertifikasi halal ini sih kita belum tahu apa sih urgensinya. Memang kita misalnya ketika kita datang ke Bali, misalnya komunitas yang non muslim, ke Manado misalnya kan, kita pengen yang mendapatkan ada kepastian, ada logo halalnya. Ya betul, itu di satu sisi. Tapi keadaan di masyarakat hari ini yang jadi masalah, kita dipaksakan untuk sertifikasi halal produk, tapi di sisi yang lain produk haram masih bertebaran. Ini kan lucu, maksudnya gini. Antum bilang diwajibkan paling lambat 27 Oktober. Ya, betul. Tapi sampai hari ini produk haram masih bertebaran. Jadi maksud ini dilakukan seluruh ya, maksud Ustaz ya? Bukan seperti apa? Bukan seluruh sebenarnya. Sebenarnya kan pemerintah itu keadaan hari ini masyarakat itu butuh kepastian produk itu halal. Itu kan intinya kan. Benar. Nah, sebenarnya kan tinggal dibatasi produk yang haram. Produk haram itu kan sedikit. Produk haram kan sedikit, misalnya babi, khamar, misalnya kan yang mengandung babi, misalnya kan seperti itu. Kemudian yang jadi masalah, apakah kemudian ketika barang itu sudah disertifikasi, itu dikontrol? Banyak sekali saya mengenal UMKM, ketika mereka mendapatkan sertifikat halal, itu sampai habis masanya itu nggak pernah didatangi, disurvei, dirazia, disidak produknya, nggak pernah. Apakah kemudian kita yakin produk itu tidak menggunakan yang haram? Nah, kalau kita yakin produk itu tidak menggunakan yang haram, terus apa pentingnya sertifikasi halal? Nah, itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, ketika sertifikasi halal ini diwajibkan seperti itu, nah, bagaimana dengan masyarakat yang usaha kecil-kecilan, gorengan? Nah, seperti itu kan. Kayak orang jual ayam goreng tepung itu. Itu kan yang baru-baru belum sertifikasi. Orang jual donat. Masyarakat yang jual usaha-usaha kecil itu kan yang jadi masalah. Sertifikasi halal itu dikeluarkan ketika produk itu udah jalan dulu. Nah, produknya udah jalan sekian bulan dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Kemudian baru kita bisa mengajukan sertifikasi halal. Seperti buat SIM. Orang untuk tes buat SIM itu harus bisa menggunakan motor. Paham. Mau punya SIM harus jaga pakai motor. Mau buat sertifikasi halal harus jalan dulu. Harus produknya jalan dulu. Nah, untuk mengajukan sertifikasi halal itu salah satu syaratnya. Berarti produk itu harus sudah jualan dulu. Ya, sudah running di masyarakat dulu. Sudah beredar dulu. Sudah beredar dulu. Tapi di teknis lapangannya itu ditemukan yang tadi Ustadz bilang ya, itu teman-teman yang UMKM gitu ya. Setelah walaupun habis masa sertifikasinya,
itu nggak pernah disurvei. Nggak disurvei. Allah alam kalau misalnya ada yang disurvei, tapi ada yang memang nggak pernah disurvei. Apakah produk ini menggunakan yang halal atau tidak, misalnya kan. Oke, berarti sebenarnya tujuan sertifikasi halal ini kita ngomong tujuan ya, karena di teknisnya itu sebenarnya agak rancu. Ya. Dalam pengajuannya produk itu harus jalan dulu. Tapi ada juga kasus di lapangannya seperti saya bilang tadi, mereka sudah dapat izin tapi nggak pernah disurvei. Nah, lantas memang tujuan sebenarnya untuk sertifikasi halal ini bagaimana sih menurut saya? Nah, kalau menurut saya singkatnya itu ini proyek saja. Proyek ya, proyek pemerintah ya ini. Nah, proyek siapapun yang terlibat di situ. Nah, ada pemerintah, ada berbagai unsur di sana. Vendor lah. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan ketika sesuatu produk itu zatnya halal, tidak hanya zatnya yang halal yang dibutuhkan itu, tapi prosesnya harus halal. Misalnya ayam, ayam itu hukum asalnya zatnya halal. Tapi kalau nggak dipotong secara syar'i haram. Tapi Islam itu mudah sebenarnya. Ketika sesuatu itu hukum asalnya halal, sudah beredar di masyarakat, tidak perlu kita tanya ini produknya halal atau haram. Misalnya Bang Rio masuk ke rumah makan, Padang, nanya nggak ini gimana, ini disembelih secara syar'i nggak? Nggak pernah. Apakah antum akan nanya, apakah ketika antum ke pecel lele, apakah ini didapatkan dengan cara yang halal nggak? Artinya nggak perlu. Nah, ketika produk itu sudah halal, sudah seperti itu. Berarti seperti misal tadi ya, mau makan Padang. Benar sih, kalau saya sih kalau makan si Padang nggak pernah nanya tuh, ini ayamnya sebenarnya halal nggak? Itu langsung aja. Antum diusir orang. Karena kita langsung pesan blog ini. Kita langsung ngambil. Karena kita ya percaya, ya kan? Oh itu tuh ya makan Padang ya halal gitu. Dan makanya kita sudah tahu gitu. Oke. Berarti sebenarnya ini nih urgensi nggak untuk sertifikasi halal produk? Toh notabene saya bilang tadi, selama itu hukum asalnya itu halal, itu sebenarnya kita sudah tahu boleh gitu kan. Tanpa kita pertanyakan lagi proses di belakangnya. Ya. Tapi sertifikasi halal ini, kalau menurut saya itu ya, untuk sertifikasi halal itu untuk memastikan bahwa produk itu benar-benar sudah halal untuk dikonsumsi sebagai konsumen. Ya kan? Nah, tapi yang saya pertanyakan adalah urgensinya untuk sertifikasi halal, karena ini sangat berdampak juga bagi kalangan UMKM itu baru mulai. Seperti saya bilang, gorengan segala macam itu mana mungkin mereka ada sertifikasi halal kan? Tapi di lain sisi pemerintah menerapkan kebijakan Oktober harus sudah. Jadi urgensinya itu gimana kira-kira? Sertifikasi halal itu menurut saya itu tidak perlu. Tidak perlu ya berarti. Malah yang dibutuhkan itu kebijakan pemerintah itu membatasi yang haram. Contoh satu lagi, saya kiaskan ke produk Israel. Kita lihat aksi damai 212 2023, pimpinan negeri ini dari ketua DPR, kemudian menteri, ulama itu hadir di Monas. Nah, itu mereka menyuarakan boikot produk Israel. Pertanyaannya siapa yang disuruh boikot? Rakyat yang suruh boikot. Mereka, kalau mereka memboikot itu harus dengan kebijakan. Oh, produk Israel nggak perlu dijual di sini. Kita dilarang beli A, beli B, beli C. Tapi produknya masuk. Kadang-kadang kita pun di rumah sudah proses boikot produk Israel, dilihat oh bermerek ini, kita kan nggak tahu ini produknya. Seharusnya ketika produk itu sudah dilarang masuk, selesai. Tidak beredar kan? Tidak beredar. Contoh ini, kayak di penjara. Saya tanya waktu saya dakwah di penjara, kalian masuk penjara kenapa? Oh, karena memperkosa. Kalau di sini nggak ada wanita, memperkosa nggak? Nah, kalian ke sini kenapa? Mabuk, kena mabuk seperti ini. Kriminal. Ketika tidak ada zat yang memabukkan di sini, bisa kalian mabuk? Enggak. Tak bisa nggak mabuk? Bisa. Nah, begitu juga. Ketika produk-produk Israel nggak ada, yang pro Israel itu nggak ada, itu
tidak beredar, dibuat kebijakan pemerintah seperti itu, rakyat nggak perlu bingung mana yang halal, mana yang haram. Kalau tahu ini zatnya halal, makan. Ya, ya. Nah, begitu juga seperti produk-produk MUI ini, ketika produk halal Indonesia ini, ketika produk-produk haram itu sudah dilarang, atau misalnya dalam Islam itu boleh beredar hanya di komunitas mereka, tidak boleh keluar dari situ, yang memberedarkan itu dilarang, itu kan masyarakat lebih nyaman. Benar. Oke, masuk akal ya? Nggak perlu repot kita. Logis. Nah, ini kan mana bangun usaha, mana mau sertifikasi halal, mana ini usaha belum jalan. Ini kita running produk, kita edar produk kita di pasaran, belum tentu laku. Benar. Ya kan? Ya, tergantung peminat ya. Nah, kemudian kita 3 bulan ketika kurang peminat, kita pengusaha-pengusaha pemula, UMKM pemula ini, ketika nggak laku, kita tutup, alih produk lain. Nanti kita bisa punya sampai 5 tahun bisa punya 10 produk sertifikasi halal, tapi nggak beredar semua karena nggak laku misalnya. Nah, ini fakta di lapangan. Nah, punya sertifikasi halal, tapi produknya nggak beredar lagi. Tapi yang nggak punya sertifikasi halal terus beredar. Produknya beredar. Beredar. Malah lebih banyak mungkin yang tidak bersertifikasi. Nah, yang kita temukan. Kemudian ini kan membuat image seolah-olah produk yang tanpa sertifikasi halal itu haram. Ya. Nah, itu yang harus. Nah, ini kan seolah-olah haram. Inilah sekularisme itu antara halal haram itu nggak dipakai lagi. Yang dipakai itu legal nggak legal. Maka sertifikasi halal itu seolah-olah yang apa legalnya. Kemudian produk haram kita misal lihat di kita kemarin tuh Angel Swing buka. Ketika masyarakat ulama demo tutup, kemudian ternyata kita lihat spanduk-spanduk, banner-banner mereka baliho di pinggir jalan buka lagi. Apa tindakannya misalnya kan? Nggak ada juga. Nah, apakah produk haram itu sudah dilarang? Itu masih beredar. Kenapa nggak ditertibkan sesuatu yang sudah jelas haram? Nah, berarti sebenarnya dibanding pemerintah menerapkan kebijakan sertifikasi halal, ada baiknya mereka membatasi aja peredaran produk haram, produk yang haram, sehingga masyarakat dan rakyat itu nggak khawatir lagi ketika dijual di market umum bahwa itu pasti halal. Seperti itu. Yang haram mungkin dibatasi itu dalam upaya itu dibatasi beredar di komunitas mereka saja. Hanya komunitas mereka. Jadi misalnya, kan sudah pasti nih ya. Kalau masuk di misalkan di market tuh pasti halal nih. Itu lebih masuk akal sih dibanding dipaksakan para UMKM atau pengusaha ini untuk mengejar sertifikat itu. Apalagi ya pengurusannya ya kita mohon maaf ya. Itu mungkin agak sulit. Karena yang saya dapatkan informasi itu ya seperti Ustaz bilang tadi, ternyata baru tahu juga produk itu harus jalan dulu, baru kita ngajuin syarat ya. Memang inilah demokrasi, negara sekuler. Orang nikah sah resmi agama, tidak resmi negara, itu dianggap kumpul kebo. Benar ya. Orang yang tak punya sertifikasi halal, walaupun produknya halal, bisa diancam terlarang. Diancam dipidana kali ini. Masuk ya. Nah, seperti itu. Karena mereka memperedarkan produk tanpa legalitas tadi. Surat izin beredar apa halal sertifikasinya itu. Nah, seperti itu. Jadi yang dibutuhkan itu dalam demokrasi dunia sekuler ini itu sertifikat legal. Sertifikat legal beredarnya produk itu halal Indonesia misalnya kan, sertifikasi beredarnya pernikahan orang itu surat nikah. Sebenarnya kan teknisnya kayak menikah itu ketika orang itu sah resmi menurut agama pernikahannya tinggal catat. Begitu ketika produk ini halal tinggal catat, oh ini produk halal, edarkan saja kalau mau beredar. Mau nggak pemerintah mengedarkan seperti itu? Dan harusnya itu ya, kalau misal sertifikasi ya, itu kayak tadi itu harusnya disurvei kan? Disurvei produknya. Dari tim pemerintah itu harus datang ke tempat itu, harus survei dulu bagaimana produknya, kandungannya, prosesnya, itu harus perlu dapat ya. Itu dalam sertifikasi dilakukan. Tapi dalam perjalanan masa berlakunya 5 tahun,
tidak ada audit. Enggak ada audit. Enggak ada sidak. Oh, tangkap produk ini di pasaran, dites, benar enggak? Nah, seperti itu. Berarti dari sertifikasi halal nih tadi ya. Berarti urgensinya menurut Ustaz itu sebenarnya tidak terlalu urgent. Enggak. Dan tidak urgent. Nah, solusi ya, kayak tadi kan akhirnya dibebankan kepada rakyat seperti boikot Israel tadi ya. Pemerintah menyerukan untuk kita memboikot produk Israel. Tetapi ya benar ya Ustaz tadi, yang disuruh itu ada rakyatnya. Ya, rakyatnya. Ya. Yang notabene ya nggak semua orang pemikirannya sama kan. Ya. Tapi seharusnya dengan diatur dengan keputusan atau kebijakan pemerintah, seharusnya rakyat Mengikuti. berarti sebenarnya kebijakan pemerintah ini sangat berpengaruh tadi. Ya. Kalau dia dilakukan dengan baik dan benar. Ya. Solusinya gimana Kak, sebenarnya? Ya, solusinya itu urgennya itu kebijakan. Pemerintah bukan menyuruhkan sertifikasi halal, bukan menyuruhkan boikot produk Israel. Kebijakan pemerintah, produk Israel, pro Israel nggak boleh masuk. Produk yang haram nggak boleh beredar di tengah masyarakat. Ya. Nah, produk-produk yang memiliki unsur haram nggak boleh beredar di tengah kaum muslimin. Nah, bagaimana misalnya non-muslim yang boleh mengkonsumsi babi, minum khamar misalnya kan. Kalau komunitas tertutup di tengah mereka saja itu boleh. Tapi kalau di komunitas mereka itu ada kaum muslimin, langsung nggak boleh. Jadi pasar mereka itu nggak boleh ada yang muslim. Nah, tapi ketika pasar itu sudah menjadi pasar masyarakat umum, boleh. Nah, ini seperti produk kita masak di rumah. Apakah istri kita masak perlu sertifikasi halal? Enggak. Non-muslim ketika mereka misalnya memproduksi khamar di rumahnya hanya untuk konsumsi mereka, ya silakan. Iya. Nah, kita konsumsi produk halal nggak perlu sertifikasi halal. Karena sudah halal. Kan sudah kita sertifikasi istri kita, ijab kabul halal. Sudah dihalalkan di awal. Kita membeli produk di luar yang untuk dimasak dan lain-lain itu harus yang halal. Ya. Jadi maka produk itu harus halal. Berarti solusinya itu ya pemerintah itu dengan kebijakannya itu membatasi peredaran ya. Peredaran produk haram ya, daripada memaksakan mensertifikasi halal produk yang mayoritas itu halal. Ya. Karena ya kita tahu sini yang haram itu minoritas. Ya. Lebih sedikit itu sebenarnya lebih efektif sih. Ya. Kalau pemerintah bisa ya. Nggak repot ya, harusnya ya. Kalau pemerintah bisa itu lebih efektif dibanding lebih efektif. Betul. Ya balik-balik mungkin ya kata Ustaz tadi ya di belakang itu ya kita nggak tahu nih apakah memang proyek atau seperti apa kita nggak tahu. Tapi ya sarannya lebih baik seperti itu ya Tad. Ya betul. Oke Tad, terima kasih nih Tad dengan luar biasa nih pengalamannya, maklumatnya yang saya tambahin untuk sertifikasi halal nih jadi tambah terbuka nih. Ini. Mudah-mudahan mencerahkan umat. Iya. Nah, ini sangat membantu Tad. Kita untuk mengetahui bagaimana sih kita menyikapi kebijakan pemerintah ini. Oke Tad, mungkin sampai di sini dulu kehadiran kita. Terima kasih sudah hadir pada sesi kali ini dalam tema sertifikasi halal. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.